Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Aditya Bima Pratama dari SMA Negeri 3 Depok, kelas 12 MIPA 1, ingin menjelaskan tentang G30S PKI guna memenuhi penugasan yang diberi oleh Bu Lina Herlina MPD selaku guru sejarah, Bu Nurmawan Marpaung MPD selaku guru bahasa Indonesia, dan Pak Kujang Koswara SPD selaku guru PPKN. Yang pertama kita akan bahas adalah kronologi PKI bisa tampil dalam panggung politik Indonesia dari tahun 1955 sampai tahun 1965. Sebelum pemilihan tahun 1955, PKI disukai Soekarno untuk rencana demokrasi terpimpin dan merupakan pendukung aktif Soekarno. Pada pemilu 1955, PKI menempati tempat keempat dengan 16 persentase dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi dari 257 kursi yang diperebutkan dan 80 dari 514 kursi di konstituante. Pada 3 Desember tahun 1997, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan lawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional. Pada tahun 1959, militer berusaha menghalangi diselenggarakannya Kongres PKI, namun Kongres ini tetap berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri memberi angin pada komunis dalam sambutannya. Selanjutnya, pada tahun 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Dengan demikian, peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom tersebut secara positif dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi kelas dan multi golongan. Selanjutnya, pada bulan Maret tahun 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI seperti Aidit dan Joto diangkat menjadi menteri penasihat. Dan pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Salah satu hal yang dilakukan PKI setelah masuk ke dalam pemerintahan Orde Lama adalah dengan diusulkannya Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan petani. Pimpinan PKI bermaksud dengan membentuknya Angkatan Kelima ini diharapkan dapat mendukung mobilisasi massa untuk menuntaskan operasi Debikora dalam menghadapi Malaysia. Namun hal ini membuat TNI AD merasa khawatir karena takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan oleh PKI. Selanjutnya, pada Januari 1964, PKI mulai menyita properti Inggris yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia. Dan yang terakhir, pada 30 September tahun 1965 terjadinya unjuk rasa massal yang digelar oleh organisasi PKI yang terdiri dari pemuda rakyat dan Gerwani atau Gerakan Wanita. Pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965, mereka dengan kejamnya membunuh 6 jenderal senior dan dibuang mayatnya di sumur yang biasa kita kenal dengan nama Lubang Buaya. Dan keesokan harinya, para pembunuh tersebut mengumumkan bahwa Dewan Revolusi Baru telah merebut kekuasaan, yang menyebut diri mereka sebagai Gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan 30S. Dan yang kedua adalah usaha yang dilakukan PKI untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Cara-cara yang digunakan PKI untuk mendapatkan simpati masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Angkatan Kelima, yaitu mempersenjatai buruh dan tani untuk diterjunkan sebagai relawan Debikora. Selanjutnya, PKI memainkan isu kemiskinan dan cengkraman asing atas perekonomian untuk tingkat nasional. Sementara di daerah, terutama yang dekat dengan perkebunan, isu agraria menjadi daya tarik utama. Di desa-desa, selain menjanjikan pembagian tanah, aktivis PKI juga giat mengadvokasi penggarap liar di daerah sekitar perkebunan. Dan yang ketiga adalah latar belakang terjadinya Gerakan 30 September 1965.
Pada masa revolusi, PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan PKI mampu menempatkan kader-kadernya untuk duduk dalam pemerintahan. Salah satunya adalah Amir Syarifuddin. Bahkan Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Tetapi pada masa Kabinet Hatta, golongan kiri atau PKI tersingkir dari pemerintahan. Kondisi tersebut terjadi karena pada masa Kabinet Hatta, pemerintah mengurangi pengaruh kiri dalam tubuh angkatan perang. Dengan demikian, latar belakang sekaligus alasan kenapa gerakan 30 September dapat terjadi diantaranya adalah ambisi PKI untuk menerapkan paham komunis Indonesia, konflik TNI Angkatan Darat dengan PKI, dan rumor Soekarno sakit. Jadi latar belakang ini bisa disimpulkan latar belakang terjadinya gerakan 30 September tahun 1965 atau G13 PKI adalah keinginan PKI untuk menerapkan ideologi komunis, konflik antara PKI dan TNI Angkatan Darat, serta tersebarnya berita Soekarno jatuh sakit. Dan yang keempat adalah akibat dari peristiwa G13 PKI bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peristiwa G13 PKI merupakan peristiwa besar yang memberikan noda darah di lembaran sejarah Indonesia. Ada banyak jenderal yang dibunuh dan mayatnya dibuang ke lubang buaya. Kejadian ini tentu membuat masyarakat Indonesia merespon dan membalas PKI, khususnya kalangan militer dan kaum agamis. Berikut adalah dampak G13 PKI. Yang pertama dalam bidang politik, dampaknya adalah kewibawaan Presiden Soekarno berkurang, kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara. Selanjutnya, reshuffle kabinet untuk memenuhi Tritora. Kabinet Tipikora perlu diperbaharui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yang memberikan dukungan kepada PKI. Nah, selanjutnya adalah Soekarno mengeluarkan Super Semar atau biasa disebut dengan Surat Perintah 11 Maret. Dalam bidang ekonomi, dampaknya adalah keterbukaan pada modal asing. Ini dapat menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi tidak mandiri dan sumber daya alam Indonesia bisa dieksploitasi oleh kapitalisme internasional dengan leluasa. Selanjutnya, kenaikan harga bahan bakar menjadi 4 kali lipat dapat menyebabkan kenaikan harga barang yang sulit untuk dikendalikan. Untuk dampak secara umum adalah banyak pahlawan kita yang gugur, hubungan diplomatik dengan negara komunis menjadi renggang, dan terjadinya penodaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara kita. Selanjutnya yang kelima adalah sikap-sikap yang harus dimiliki pelajar Indonesia berdasarkan pengalaman peristiwa G13 PKI supaya keberadaan NKRI tetap terjaga atau utuh. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa G13 PKI ini ialah bagaimana kita dapat menjadi seorang politisi yang baik, berpolitik tanpa membuat kecurangan di dalamnya dalam artian berpolitik secara profesional dan dinamis, tanpa menjatuhkan lawan terlebih dahulu sebelum bertempur. Walaupun kita ketahui bahwa perebutan kekuasaan dalam suatu negara tidak luput dari berbagai permasalahan, baik itu dalam suatu kelompok maupun individual. Namun hal itu bisa saja kita atasi dengan cara berpolitik yang benar, yaitu memiliki sifat kejujuran, kebijaksanaan, serta saling menghormati satu sama lain. Dan berikut ini adalah sikap-sikap yang harus kita miliki sebagai pelajar Indonesia untuk menjaga keberadaan NKRI untuk tetap utuh. Yang pertama adalah menyayangi dan saling menghormati antar teman, guru, dan semua karyawan sekolah. Yang kedua, bergaul dengan sesama teman tanpa saling mengejek suku, agama, ras, dan golongan. Yang ketiga, giat belajar, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan gemar membaca. Yang keempat, berusaha menghasilkan prestasi yang membanggakan diri sendiri, keluarga, dan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang terakhir, menumbuhkan sikap cinta tanah air di tengah masyarakat dengan belajar, mengetahui, dan memelihara kekayaan alam dan budayanya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.